Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Ervina dari Universitas Al-Azhar Indonesia yang akan menerangkan terkait hukum internasional. Pengertian Perjanjian Internasional. Pasal 2 Konvensi Wina 1969, suatu persetujuan yang dibuat antara negara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional. Apakah dalam instrumen tunggal atau dua atau lebih instrumen yang berkaitan dan apapun nama yang diberikan padanya. Setelah kita mengerti apa itu perjanjian internasional, kita harus tahu juga maknanya dari para ahli. Menurut Profesor Dr. Muhtar Kusumaatmadja, perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antar bangsa yang bertujuan untuk menciptakan akibat-akibat hukum tertentu. Berikut ini adalah dasar hukum pembuatan perjanjian internasional. Ada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Internasional, Konvensi Wina tahun 1969 tentang Perjanjian Internasional, Konvensi Wina tahun 1986 tentang Perjanjian Internasional antara negara dengan organisasi internasional atau organisasi internasional dengan organisasi internasional. Perjanjian internasional terbagi menjadi dua: multilateral, hubungan kerjasama antar suatu negara dengan banyak negara lainnya. Contoh, pemerintah Indonesia tergabung dalam ASEAN, Organisasi Asia Tenggara. Dan yang kedua adalah bilateral, hubungan kerjasama antar dua negara. Contoh, pemerintah Indonesia kerjasama dengan Cina dalam rangka perluasan industri. Indonesia telah banyak melakukan perjanjian internasional loh. Salah satunya adalah Perjanjian Lingkarjati dengan Belanda. Isi dari perjanjian tersebut yaitu pengakuan status de facto RI atas Jawa, Madura, dan Sumatera oleh Belanda. Kedua, pembentukan negara federal yang disebut Republik Indonesia Serikat atau disingkat RIS. Nah, ini adalah gambaran kapal Renville, kapal perangnya Belanda. Yang mau kita bahas yaitu isi perjanjiannya ya, bukan kapalnya. Isi dari perjanjian Renville yaitu Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai wilayah Republik Indonesia. Disetujuinya garis demarkasi yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah penduduk Belanda. TNI ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah kependudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur di Yogyakarta. Berdasarkan instrumen, perjanjian internasional ada yang tertulis, ada juga yang lisan. Contoh perjanjian tertulis Deklarasi Juanda tahun 1967. Contoh perjanjian internasional lisan The London Agreement tahun 1946. Berdasarkan subjeknya, perjanjian antar negara yang dilakukan oleh banyak negara yang merupakan sumber hukum internasional. Contoh, Bali Concord III yaitu deklarasi negara-negara ASEAN untuk berperan dalam komunitas global dan memecah segala persoalan yang terjadi di wilayah Asia Tenggara melalui damai. Jika berdasarkan isinya, ada dari segi politis, segi kesehatan, segi batas wilayah, segi ekonomi, dan juga segi hukum. Kalau yang ini berdasarkan proses, ada proses penting melalui proses perundingan, penandatanganan, dan ratifikasi. Contoh, Indonesia bersama Jepang menjalin kerjasama dalam pembangunan area prioritas metropolitan. Sedangkan proses sederhana melalui proses perundingan dan penandatanganan saja. Pembatalan dan berakhirnya perjanjian internasional. Pembatalan perjanjian internasional berdasarkan Konvensi Wina tahun 1969, suatu perjanjian internasional dapat batal jika negara peserta melanggar ketentuan-ketentuan hukum nasionalnya. Adanya unsur kesalahan pada saat perjanjian dibuat, ada unsur penipuan dari negara beserta tertentu terhadap negara peserta lain waktu pembentukan perjanjian. Terdapat penyalahgunaan atau kecurangan. Adanya unsur paksaan terhadap wakil suatu negara peserta, bertentangan dengan suatu kaidah dasar hukum internasional umum.
Berakhirnya perjanjian internasional, menurut Profesor Dr. Muhtar Kusuma Atmaja SH, mengatakan bahwa suatu perjanjian berakhir karena telah tercapai tujuan dari perjanjian internasional itu. Masa berlaku perjanjian internasional itu sudah habis. Salah satu pihak peserta perjanjian menghilang atau punahnya objek perjanjian itu. Adanya persetujuan dari peserta-peserta untuk mengakhiri perjanjian itu. Adanya perjanjian baru antara peserta yang kemudian meniadakan perjanjian yang terdahulu. Syarat-syarat tentang pengakhiran perjanjian sesuai dengan ketentuan perjanjian itu sudah dipenuhi. Perjanjian secara sepihak diakhiri oleh salah satu peserta dan pengakhiran itu diterima oleh pihak lain.